Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Alexa. Aku berharap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan juga semoga cita-cita kalian tepat terlaksana. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, kali ini akan membahas tentang child abuse. Dan baru-baru ini terjadi kejadian child abuse di Korea Selatan, tepatnya pada bulan Juni. Tapi sebelum aku mengangkat kisah itu, aku akan mengangkat kembali kisah child abuse yang juga viral di Korea tahun lalu, yaitu kasus Baby Jong-in. Mesti kalian tahu karena ini sangat viral, bahkan selebriti di Korea, ya terutama Jimin BTS, itu mengungkapkan rasa bela sungkawa dan juga permintaan maaf terhadap apa yang terjadi pada Baby Jong-in. Jadi Baby Jong-in ini adalah baby perempuan yang berusia 16 bulan yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tua angkatnya sendiri. Jadi Baby Jong-in ini diadopsi pada Februari 2020. Kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit pada Oktober 2020. Nah, awalnya ini Baby Jong-in dilarikan ke rumah sakit karena sudah tidak ada tanda-tanda dia bergerak. Nah, orang tuanya ini yang bernama, ini bukan bernama ya, karena orang tuanya adopsi, si Baby Jong-in ini nama lengkapnya itu ditutupin oleh polisi, jadi cuman kita tahu marganya aja. Nah, ibunya ini bermarga Jong, ini membawa Baby Jong-in ke rumah sakit karena dia sudah tidak bergerak. Nah, pihak-pihak rumah sakit ini curiga karena Baby Jong-in ini punya luka-luka di seluruh tubuhnya. Nah, si ibu Jong ini beralasan kalau Baby Jong-in ini jatuh dari tempat tidur sehingga mengalami luka-luka tersebut. Tapi luka-luka ini udah sangat lama, udah membekas gitu, udah lama terjadinya. Kemudian pihak rumah sakit ini memberitahu polisi, dan mereka melakukan otopsi terhadap Baby Jong-in. Nah, diketahui bahwa Baby Jong-in ini mendapatkan luka yang besar di bagian perutnya. Jadi ketika di autopsi itu, bagian dalam perutnya itu sudah berdarah, tulang rusuknya sudah patah, tulang pinggangnya patah, tulang selangkanya ini patah juga, dan beberapa bagian tulang tengkoraknya itu juga patah. Jadi kayak ini tuh bukanlah kejadian yang disebabkan karena dia jatuh dari tempat tidur. Ini mesti adalah hasil dari penganiayaan dengan beberapa bulan atau pokoknya sudah lama, nggak cuma satu kali kejadian. Akhirnya si ibu Jong ini diamankan oleh polisi, dan Mei pada tahun ini 2021 ibu Jong ini diberi hukuman seumur hidup. Awalnya nggak diberi hukuman seumur hidup karena polisi hanya memberikan hukuman karena dia terlibat indikasi penganiayaan sampai menyebabkan kematian. Kemudian polisi mengganti hukumannya karena dia diindikasikan melakukan pembunuhan terencana, karena dia harusnya tahu apa yang dia lakukan, penganiayaan tersebut dapat menyebabkan kematian pada Baby Jong-in. Nah, suaminya ini An, marganya An, tapi kita nggak tahu nama lengkapnya. Ini juga diberi hukuman sebanyak 5 tahun penjara. Jadi An ini, bapaknya ini kan pergi kerja, jadi dia beralasan bahwa dia nggak tahu terjadi penganiayaan terhadap putri angkat mereka, Jong-in. Tapi kan walaupun dia kerja dan nggak selalu di rumah, harusnya kan dia tahu kalau ada bekas-bekas penganiayaan di seluruh tubuhnya Baby Jong-in. Jadi si polisi ini memberikan hukuman karena kelalaian yang dilakukan An dan tidak bisa melindungi Baby Jong-in. Nah, karena kejadian ini, selebriti Korea itu juga langsung bereaksi, terutama yang tadi ya, Jimin BTS tuh kayak mengungkapkan permintaan maaf dengan tagar I'm sorry Baby Jong-in. Jadi kayak mereka berbelasungkawa atas kejadian child abuse yang dialami oleh Baby Jong-in. Nah, di tahun ini juga terjadi juga sebuah kasus kekerasan juga terhadap bayi perempuan juga, tapi tidak diberikan namanya siapa oleh polisi. Ini berumur 20 bulan. Jadi ceritanya, ayahnya ini yang bermarga Yang itu pada bulan Juni, tepatnya 15 Juni, di tengah malam itu dia pulang dari kerja dan habis ketemu temannya dan mabuk. Nah, dia pulang mabuk, terus dia membekap
bayi perempuan ini dengan selimut dan juga menendang, menginjak, memukul sampai babynya ini tidak bersuara lagi. Jadi alasannya karena si baby girl ini dia nih nangis terus dan kayak suaranya tuh mengganggu si pria bernama Yang ini. Pria ini diketahui berusia 29 tahun dan telah diamankan polisi atas tindakannya. Nah, istrinya si Yang ini sebenarnya tahu apa yang dilakukan suaminya, tapi dia takut sama suaminya karena suaminya ini dikenal sebagai orang yang keras dan suka mengancam, suka memukul. Jadi memang di keluarga itu sudah terjadi kekerasan, nggak cuma pada bayi perempuannya itu, tapi juga pada istrinya sendiri. Nah, waktu kejadian itu istrinya itu sedang di kamar lain karena disuruh suaminya untuk pergi ke kamar lain. Nah, setelah si bayi perempuannya dinyatakan tidak bergerak dan nggak menangis lagi, si istrinya itu malah menutupi kasus tersebut dan menyimpan mayat bayi tersebut di dalam kotak es dan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Jadi kotak esnya itu di dalamnya ada babynya dan disembunyikan di dalam kamar mandi. Nah, hal inilah membuat warga Korea marah lagi. Jadi dari kasus baby Jung-in, kok ini pemerintah nih masih belum kayak menerapkan kebijakan yang sangat strict atau hukuman keras terhadap kasus child abuse ini. Dan ini ya karena di Korea ini kalau memang belum sampai berita atau belum jadi headline di berita ini, penegak atau pembuat undang-undang itu belum melakukan tindakan untuk mengubah undang-undang yang ada di sana. Nah, petisi juga dilakukan oleh 88.000 orang yang memojokkan polisi atau minta polisi untuk memberikan hukuman mati terhadap pria bermarga Yang ini. Tapi sampai saat ini polisi masih belum menetapkan hukuman apa yang pantas diberikan kepada si pria bernama Yang ini. Nah, semoga aja sih hukuman yang diberikan Yang itu sangat setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap bayi perempuan berumur 20 bulan tersebut. Nah, yang hal aneh dalam kasus ini adalah si pria ini mengaku sebagai ayah kandung bayi perempuan tersebut, tapi setelah dilakukan DNA ternyata dia bukan ayah kandung baby itu, tapi baby itu adalah anak dari istrinya. Jadi dia tuh menganggap bahwa anaknya itu baby perempuannya itu adalah anaknya, tapi ternyata bukan. Nah, sampai saat ini juga belum diketahui siapa ayah kandung dari si bayi perempuan tersebut. Dan melihat dari catatan kriminal pria bernama Yang ini, ternyata dia sebelumnya telah masuk penjara atas tuduhan penipuan. Setelah dia keluar penjara, nah ini dia melakukan kekerasan seksual dan juga penganiayaan terhadap baby girl. Ini belum disebutkan ya kekerasan seksual. Jadi polisi juga melakukan investigasi dan diduga pria ini melakukan pelecehan seksual terhadap bayi perempuan tersebut, tapi masih belum jelas gitu bukti-buktinya, dan masih belum jelas apa yang dilakukan pria bernama Yang ini terhadap bayi perempuan tersebut. Nah, aku berharap bahwa pria ini dijatuhi hukuman yang setimpal dan undang-undang dari pemerintah itu diberlakukan sistem yang lebih strict terhadap child abuse ini, karena memang dari track record catatan kriminal setelah tahun 2000 tuh kasus kekerasan anak tuh meningkat lebih dari 10% dibandingkan sebelum tahun 2000. Jadi memang peningkatan kasus kekerasan anak tuh mulai terlihat setelah tahun 2000, tapi belum ada kayak undang-undang atau peraturan yang memberatkan pelaku kekerasan tersebut. Oh ya, jangan lupa kalau kalian melihat atau mendengar kasus kekerasan anak di sekitar kalian, tolong untuk segera lapor pihak berwajib untuk menolong anak tersebut dan juga melindungi anak tersebut dari pelaku, sehingga pelakunya bisa segera dijatuhi hukuman dan anak itu bisa segera mendapatkan treatment untuk masalah psikologinya setelah mendapatkan perlakuan kasar dari kayak guardiannya atau walinya tersebut. Oke, sekian video hari ini, semoga kalian suka dan juga semoga kita juga aware terhadap child abuse dan juga kekerasan terhadap anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Makasih.